Jadi ini adalah 3 hal yang paling penting yang harus kita duplikasi, kita tiru dari beliau-beliau, sehingga kita bukan saja menjadi santri sing iso ngaji, tapi yo iso nulis. Jadi ciri dari kiai dulu itu mengajarkan agama secara lisan maupun mengajarkan agama dengan tulisan. Ada yang hanya menjadi mahir di dalam lisan, penyampaian secara lisan, gak iso nulis kitab. Oh no. Mubalek, kiai mubalek. Ada hari santri yang dikukuhkan sebagai hari nasional, Gus. Ya. Ini menunjukkan perhatian pemerintah untuk santri itu semakin tinggi. Terus ada undang-undang pesantren. Terus kemudian ada kemarin Perpres 82 itu yang terus ada dana abadi pesantren. Terus sekarang juga kementerian di bawah yang kementerian yang ada sekarang juga perhatian ke pesantren itu semakin tinggi, khususnya bantuan-bantuan gitu, Gus. Bagaimana, Gus? Pesantren atau santri seharusnya dalam menyambut ini, Gus, kaitannya dengan kemandirian pesantren, Gus. Bantuan semakin banyak, terus kemudian sedangkan kita juga berusaha menjadi pesantren yang mandiri gitu. Bagaimana aslinya harusnya pesantren itu menyambut perhatian dari pemerintah ini menurut Gus Rizal, itu gimana? Ya, harus dilacak bahwa zaman Orde Baru pesantren itu bahasane wong para kiai iku ngadeg karepe dhewe, berkembang karepe dhewe, golek duit dhewe. Maka perkembangannya ya seperti itu, ada yang pesat, ada yang biasa-biasa saja, karena tidak ada support dari pemerintah. Makanya ketika ada yang protes kepada saya misalnya, walah dibandingkan dengan organisasi sebelah misalnya, yang punya universitas bagus, punya kampus bagus, terus kemudian lembaga pendidikan yang bagus, pesantren itu kalah. Ya kita jawab, iya, karena lembaga sebelah, organisasi sebelah itu dianak-emaskan oleh Orde Baru, fasilitas diberikan kepada mereka, gelontoran dana mudah. Sedangkan saat itu orang NU dan santri dipinggirkan sedemikian rupa. Saat itu pejabat rendah pun, PNS rendahan pun, saking ketatnya semacam screening itu malu, bukan malu ya, ada yang malu, ada yang takut untuk mengaku dirinya sebagai orang NU. Kalaupun mengaku sebagai orang NU, biasanya memang di kotak atau dipetieskan, ya, enggak posisinya itu saja sampai pensiun. Nah, saat ini ketika pesantren itu menjadi salah satu skala prioritas pengembangan sumber daya manusia di Indonesia melalui gelontoran dana, melalui APBN dan APBD, melalui dan ada payung undang-undangnya, maka itu berarti dua. Yang pertama adalah tantangan bagi pesantren, apakah kemudian independensinya itu tetap bisa dipertahankan, khususnya independensi di dalam soal pembangunan, penyelenggaraan dan seterusnya. Karena di antara modal utama selain modal pribadi dari kiai, itu pasti ada modal dari donatur, dari wali-wali santri dan seterusnya. Yang dikhawatirkan itu adalah manja, ya, karena ini zamannya Pak Jokowi, ya, difasilitasi dengan lupa. Khawatirnya manakala tidak ganti presiden, ganti kebijakan, padahal awalnya kita sudah senang ada gelontoran dana semacam ini, maka yang dikhawatirkan ketika sudah menikmati kenikmatan semacam ini yang harus disyukuri juga, maka lambat laun jiwa kritis pesantren, jiwa kemandirian pesantren itu mulai tergerus. Itu pertama. Yang kedua, ini pada soal teknis administratif, ya. Yang dikhawatirkan itu adalah bagaimana soal laporan pertanggungjawaban yang kadangkala terkendala dengan hal-hal yang sifatnya administratif, formalistik, dan juga teknis. Beberapa kesulitan untuk melaporkan penyaluran dananya, bukan karena memang tidak disalurkan, melainkan kadangkala terjadi titik kelemahan. Ya, misalnya misalkan ini LPG-nya nggak ada kwitansinya, padahal sudah diberikan, tapi kurang ada kwitansinya dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan justru akan menjadi blunder, menjadi bumerang apabila kita tidak menyelenggarakan pelatihan administratif bagi tenaga pesantren untuk mempersiapkan hal-hal semacam ini, itu loh. Jadi kita yang nerimanya ya senang, tetapi juga harus waspada.
Kenapa harus waspada? Karena ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu memang sifatnya tantangan, ya, dan membutuhkan pembenahan di sana sini. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Oke. Itu buku apa Gus yang di depan? Nah, ini buku karya saya, judulnya Surabaya Kota Pahlawan Santri. Ini saya terbitkan pertama kali tahun 2017 dan alhamdulillah sudah cetak ulang ketiga. Di sini buku ini menjelaskan tentang latar belakang resolusi jihad dan dapatnya bagi kemerdekaan RI, jalannya pertempuran 10 November, terus kemudian beberapa orang kiai yang ikut bertempur di sana, juga relasi akrab antara Bung Tomo dengan Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk taktik intelijen kiai, dan juga beberapa hal cerita-cerita yang unik tentang pertempuran di Surabaya yang kelak disebut sebagai pertempuran 10 November, ya, disebut dengan hari pahlawan ini. Ya. Ini juga bagian dari menjaga sejarah ya Gus. Betul, itu juga erat dengan santri gitu. Betul, karena bagian dari sejarah, karena tanggung jawab kita itu adalah mewariskan ingatan kepada generasi kita selanjutnya. Tadi sudah dibaca oleh sekilas oleh Pak Wali Kota, ya. Makanya saya usulkan, ini Pak Wali Kota, ini kalau sudah ada Surabaya Kota Pahlawan Santri, terus kapan ada buku Malang Kota Pahlawan Santri? Ya, nanti kita bicarakan kan. Terus tadi Gus, tadi sarasehan tadi yang dengan sebagai narasumber itu. Yang temanya Mahakarya Ulama Nusantara ya, meneladani Mahakarya Ulama Nusantara yang mendunia. Aslinya apa sih kita ya? Ini kan sama Hari Santri. Aslinya peran apa sih yang bisa kita ambil dari untuk meneladani Mahakarya dan merawatnya ini, yang bisa kita ambil oleh seorang santri terkait Ulama Nusantara, Mahakarya yang Ulama Nusantara yang mendunia itu. Ya. Yang bisa kita ambil andilnya itu apa Gus? Ya, pertama kita harus meneladani kreativitas mereka. Kreativitas beliau-beliau itu luar biasa. Hal-hal sepele yang mungkin bagi kita itu tidak kita anggap sebagai sesuatu yang pelik, sesuatu yang penting, bagi beliau-beliau penting. Misalnya soal tadi yang saya jelaskan, bagaimana seorang ulama besar dari Indonesia tinggal di Haramain, tinggal di Mekah, ketika melihat komunitas Jawa, komunitas Nusantara itu dirisak, dibully karena makan belut, padahal belut itu halal, ya. Dan orang Arab nggak tahu kalau belut itu beda dengan ular, ya. Ya, jadi ketika jamaah haji atau jamaah dari Indonesia berangkat ke Mekah, itu kan mereka membawa makanan khas kita, dan yang diawetkan diantaranya itu adalah belut itu. Nah, ketika nyampe di sana dimakan, dianggap sama orang Arab kita itu makan ular. Itu dibully komunitas kita, orang Arab, orang Jawa di sana, orang Nusantara di sana dibully. Yang suka makan makan belut itu dibully, dianggap wah orang Jawa ini, Jawiin suka makan ular gitu. Dijelaskan. Beberapa orang itu hanya meremehkan saja penjelasannya. Gregetan. Syekh Raden Mukhtar bin Atharid Al-Bukhari pada akhirnya beliau menulis sebuah kitab yang disebut kita sebagai kitab belut itu ya. As-Sawa'iqul Mughriqah itu ila akhirih. Itu judulnya sangat panjang sekali. Itu memang merupakan kitab yang merupakan bantahan terhadap pendapat orang-orang yang mengharamkannya dan penjelasan atau ulasan tentang kehalalan belut dan sebagainya. Itu belut toh. Jadi kitab. Kiai Hasyim Asy'ari melihat apabila beliau gelisah ketika melihat beduk berjejer dengan kentongan. Ya, karena beliau ini ulama ahli hadis. Dan beliau sangat ketat di dalam hal ini. Itu akhirnya menulis kitab tentang kentongan itu. Dibantah lagi oleh Kiai Fakih Mas Kumambang, Az-Zurru'us itu kitabnya. Itu bantahan terhadap pendapat Kiai Hasyim Asy'ari tadi. Artinya dari sini daya kreativitas ulama-ulama kita itu sangat responsif kreativitasnya. Apapun bisa ditulis. Dan ulasannya bukan saja dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah, tapi bahasa Arab. Jangkauannya internasional. Itu teladan pada soal kreativitas. Yang kedua itu pada soal produktivitas. Yang pertama tadi kreativitas. Yang kedua produktivitas. Ya, Hasyim Asy'ari saat ini naskah yang sudah berada dibukukan dan dikumpulkan dalam satu kitab tebal judulnya Irsyatus Sari, ada kurang lebih 23 naskah. 23 kitab.
Lantas kemudian karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kurang lebih ada 100 karya. Belum lagi karya dari Syekh Mahfud Remas, itu puluhan karya. Lantas kemudian Syekhona Khalil Bangkalan yang selama ini lebih kondang dengan cerita karomah-karomahnya. Ternyata beliau juga punya kitab. Total yang sudah berhasil dilacak oleh keturunan beliau ada kurang lebih 28 karya, meliputi banyak meliputi banyak varian cabang keilmuan. Nah, ini belum lagi ulama-ulama yang lain. Jadi ini pertama tadi soal kreativitas, yang kedua produktivitas, ya. Yang ketiga itu efektivitas. Syekh Mahfud At-Tarmasi usianya tidak sampai 60 tahun seingat saya, tapi karyanya banyak, tebal-tebal. Artinya beliau ini efektif mempergunakan waktunya untuk melahirkan sebuah karya. Jadi demikian pula Syekh Nawawi Al-Bantani itu pada proses memanfaatkan atau mengefektivitaskan waktu yang mereka punya agar lebih berbarokah dan lebih bermanfaat. Nah, dengan demikian tugas kita hari ini untuk melakukan duplikasi terhadap produktivitas. Yang pertama terhadap kreativitas, produktivitas, dan efektivitas mereka ini. Jadi ini adalah 3 hal yang paling penting yang harus kita duplikasi, kita tiru dari beliau-beliau, sehingga kita bukan saja menjadi santri sing iso ngaji, tapi yo iso nulis. Jadi ciri dari kiai dulu itu mengajarkan agama secara lisan maupun mengajarkan agama dengan tulisan. Ada yang hanya menjadi mahir di dalam lisan, penyampaian secara lisan, gak iso nulis kitab. Ono. Mubalek, kiai mubalek. Ada yang kemudian iso nulis kitab tapi ora iso ceramah. Kuwi ya ono. Ya. Jadi keseimbangan antara lisan dengan tulisan. Ada satu orang yang hanya menguasai retorika tapi tidak menguasai nulis kitab. Ada yang usaha nulis kitab tapi ora iso bicara di depan umum. Nah, itu ada 2 itu. Tapi ada juga yang ketiga, yaitu apa? Kiai yang alim, enak ulasan secara lisan, enak ulasan secara tulisan. Siapa? Yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, ayahanda Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Mbah Bisri itu orator ulung, mubalek, tapi beliau juga secara efektif mampu menulis banyak karya, bahkan mampu menulis tafsir. Loh. Jadi daya kreativitas, produktivitas, dan efektivitas itu hadir dalam satu sosok yang saya contohkan tadi itu, Mbah Yai Bisri Mustafa, ya. Oh itu. Gus Rizal masuk yang mana itu Gus dari tadi Gus? Tidak masuk yang mana-mana. Kita pidato terus sering nulis juga ya. Ya karena saya nggak lolos Pildacil dulu. Terus katanya juga seperti tadi yang apa macam-macam kayak tadi katanya juga seperti Syekh Ihsan Jambes, beliau itu ya nulis kitab tapi kalau dalam hal pidato pun berbicara katanya nggak seperti kira-kira tidak sefasih tulisannya begitu ya, masuk Syekh Ihsan Jambes itu ya Gus. Mbak Yai Maimun Zubair dalam salah satu ceramahnya pernah bercerita kalau beliau diajak oleh ayahnya yaitu Kiai Zubair Dahlan sowan kepada Syekh Ihsan Jambes. Tetapi saat itu ketika Kiai Zubair ayahnya Mbah Maimun itu mengajak ngobrol dalam bahasa Arab, Mbah Ihsan Jambes itu kurang begitu responsif untuk menanggapi itu karena kemampuan retorika beliau di bidang kalam itu tidak sebagus pada tulisannya. Tapi ini keunggulan yang luar biasa. Coba Minhajul Abidin itu kan tidak sampai 100 halaman. Tapi oleh beliau disyarahi, diberi ulasan sedemikian rupa yang panjang dan bagus bahasa tulisannya, hampir 1000 halaman. Coba. Ini kan menunjukkan kemampuan beliau di bidang literatur yang luar biasa, plus juga di bidang kemampuan beliau di dalam menuliskan karyanya. Ya, Syekh Ihsan Jambes.
Tadi apa Gus? Mahakarya ulama Nusantara yang mendunia. Apa? Mahakarya ulama Nusantara itu semendunia apa sih Gus? Gitu. Mungkin kalau yang pakai tulisan bahasa Arab untuk mendunia itu lebih kemungkinan lebih bisa besar. Tapi bagaimana tulisan karya ulama Nusantara yang seperti Kiai Bisri Mustafa tadi itu ataupun ulama-ulama yang lain yang menggunakan bahasa katakanlah apa Gus Melayu nih itu seperti apa Gus mendunianya Gus pada zaman dahulu ataupun sekarang itu seperti apa Gus? Jadi ulama-ulama kita memang menulis bahasa Arab itu banyak dan itu memang dikhususkan bagi para pengkaji dari Indonesia maupun bagi orang non Indonesia karena menggunakan bahasa Arab. Ini bahasa keilmuan Islam saat ini yang populer sejak dulu. Lah yang kedua itu adalah ulama-ulama yang memang punya kemampuan berbahasa Arab yang bagus, tetapi beliau-beliau ini memang memiliki kecenderungan untuk mendampingi masyarakat dengan cara menuliskan berbagai karyanya di dalam bahasa daerah. Ya. Nah, keunggulan dari yang pertama itu adalah proses internasionalisasi dari kelompok yang pertama tadi, karena bahasa Arab. Ya, termasuk diantaranya Syekh Ihsan Jambes dengan menulis kitab Sirajut Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin. Kitab ini juga beberapa kali dikaji di Al-Azhar. Termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot itu pernah menyampaikan apabila kitab Sirajut Thalibin ini juga dikaji di salah satu kota terbesar di negara Mali. Mali itu di kawasan Afrika, di kota namanya Timbuktu. Kota Timbuktu itu salah satu titik sentra peradaban Islam di mana ada masjid besar tapi terbuat dari tanah liat, itu yang ada di sana. Lantas kemudian teman saya dari yang pernah belajar di Yaman itu pernah bilang kalau salah satu kitab yang ditulis oleh Kiai Sahal Mahfud, Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul, Syarah Lubbul Usul, ya, karya Syekh Zakaria Al-Ansori, itu kan diulas oleh beliau dengan judul Thariqatul Husul. Itu juga dikagumi oleh para habaib dan profesor yang ada di Yaman yang ngajar di Al-Ahqaf, ya. Demikian pula karya-karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya dari sini jangkauan reputasi internasional atau internasionalisasi karya dari beliau-beliau ini sudah mendapatkan kebenarannya, mendapatkan porsi pengakuannya, mendapatkan hak ketenarannya, karena memang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Termasuk Hasyiah At-Tarmasi, Hasyiah At-Turmusi atau Hasyiah At-Tarmasi karya Syekh Mahfud At-Tarmasi itu, Manhaj Zawin Nazar dan seterusnya, Buhyatul Atqiya dan seterusnya, itu bahasa Arab semua. Sehingga bisa dikaji bukan hanya orang Arab, tapi orang dari India yang kesehariannya berbahasa Urdu bisa mengkaji kitab tersebut karena merupakan bahasa Arab. Ya, kalau kita mau menyebarkan kitab berbahasa lokal, ya orang Urdu tidak paham, orang Arab juga belum paham karena kita menggunakan bahasa lokal. Jadi bisa diskemakan bahwa para ulama pada zaman dulu dan zaman sekarang menuliskannya dengan proses menjadi jembatan. Proses apa jembatannya? Menjaga kondusivitas serta proses internasionalisasi karya dengan cara menuliskan dengan bahasa Arab. Di satu sisi dengan kemampuan alim-alamahnya beliau-beliau ini, beliau tidak gengsi menuliskan dalam bahasa daerah. Karena apa? Untuk segmen pembaca lokal, santri, masyarakat. Kalau ini untuk membaca level internasional, itu loh, ya. Terus kemudian ini terakhir Gus, pertanyaan ya Gus. Hari Santri, terus kemudian tadi perhatian pemerintah terhadap santri semakin besar, terus adanya juga tanggung jawab kita sebagai santri atas tinggalan mahakarya para ulama Nusantara yang telah mendunia itu. Apa Gus pesan jenengan Gus terkait Hari Santri, terus tadi Hari Santri ini, terus perhatian pemerintah dan kaitannya dengan mahakarya ulama Nusantara yang telah mendunia itu Gus, pesan jenengan untuk para santri dimanapun berada. Oke.
Yang pertama pada soal ada undang-undang dana pesantren tadi itu harus kita sambut dengan baik karena difasilitasi oleh pemerintah, dan ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita apresiasi. Tapi tentu harus kita imbangi dengan pola administrasi yang baik, transparansi, akuntabilitas dan sebagainya. Jadi artinya kita diberi nikmat tetapi harus waspada karena apa? Ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita harus sebagai santri menjadi santri yang bisa menduplikasi dari daya kreativitas, produktivitas dan efektivitas yang telah dicontohkan oleh para ulama. Sehingga dari situ kita bisa menjadi generasi pelanjut beliau-beliau dalam kurun waktu 10 tahun mendatang maupun 15 tahun mendatang. Itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus, niki sampun sudah berkenan hadir dan mengisi di sini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu ataupun sharing dari Gus Rijal Mumasik yang insya Allah bermanfaat untuk kami dan untuk pemirsa Nun Media. Gitu, mohon doa Gus Nun Media semoga bisa berkembang gitu di dunia literasi, dan hasilnya Nun Media ini dulunya itu juga website, terus kemudian berkembang ada sekarang podcast seperti ini. Semoga bisa mendunia. Ya apa semoga ini bagian dari daya kreativitas ini. Gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.